Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Ummu Salamah juga salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu pernah berhijrah ke negeri Habasyah. Karena waktu itu belum ada negeri Islam. Ketika para sahabat sudah sangat tertindas di Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah. Habasyah ketika itu adalah negeri umat Nasrani, tapi rajanya adil. Yang di kemudian hari, para sahabat mendakwahi rajanya dan beliau masuk Islam. Maka Ummu Salamah menceritakan tentang sebuah gereja yang megah, disebut Gereja Maria. Di dalamnya ada kuburan, dan ada patung-patung atau gambar-gambar lukisan orang-orang soleh di kalangan mereka, yang mereka anggap soleh. Ketika diceritakan seperti itu, apa komentar Rasulullah SAW? Beliau bersabda, Ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu apabila wafat orang soleh atau hamba yang soleh, maka mereka akan membangun tempat ibadah di kuburannya. Lalu mereka buat patung-patung atau gambar-gambar bernyawa di dalam tempat ibadah tersebut. Kata Rasulullah SAW, Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Kenapa mereka dihukumi sebagai seburuk-buruk makhluk di sisi Allah? Karena dua kesalahan mereka, dua perbuatan dosa mereka, menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah dan membuat patung-patung atau gambar-gambar bernyawa orang-orang soleh tersebut. Dan makna ini dikuatkan juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wahum ahya walladzina yattakhiduna al-kubura masajida. Sesungguhnya di antara seburuk-buruknya manusia ada dua golongan. Yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Mereka yang merasakan dahsyatnya hari kiamat. Na'udzubillah, yang tersisa ketika itu, kata Rasulullah SAW, hanyalah seburuk-buruk makhluk. Maksudnya adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman. Semua muslim sudah Allah wafatkan dengan sebuah angin yang berhembus dari arah Yaman yang akan mendatangi semua orang yang beriman dan mewafatkan mereka. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, kata Nabi SAW, walladzina yattakhiduna al-kubura masajida. Orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Dan jemaah sekalian, masih banyak lagi hadis yang lain yang melarang keras menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, yang mencakup tiga makna: membangun tempat ibadah di kuburan, atau sebaliknya mengubur di tempat ibadah di masjid misalkan, atau yang ketiga beribadah di kuburan walaupun tidak ada bangunannya. Maka semua hadis-hadis ini menunjukkan larangan keras melakukan itu. Sebab Rasulullah SAW mengatakan pelakunya dilaknat. Dan beliau tegaskan lagi mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Dan beliau ingatkan itu tradisinya orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Tetapi jemaah sekalian, sangat disayangkan. Mungkin hari ini banyak kita lihat tempat ibadah Nasrani nggak ada kuburan. Yang ada kuburan malah tempat ibadah umat Islam. Persis seperti yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. La tatabbi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Hatta law dakhalu juhra dabbin lataba'tumuhu. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti tradisi-tradisi, cara-cara, budaya-budaya umat-umat sebelum kalian. Perbuatan-perbuatan mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk dalam lubang dob sekalipun, lubang biawak padang pasir, kalian pun ikut masuk.
Maksudnya sampai tingkat yang paling parah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah yang engkau maksudkan Yahudi dan Nasrani?" Kata Nabi SAW, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka?" Ini pengabaran dari Rasulullah SAW sekaligus peringatan. Pengabaran, pasti ada sebagian umat beliau yang mengikuti Yahudi dan Nasrani. Dan peringatan kepada sebagian yang lain, jangan termasuk dalam golongan itu. Jelas, hadis-hadis yang telah kita sebutkan, ini termasuk ajaran orang-orang kafir yang sayangnya malah diadopsi dan disebarluaskan dan terus dilakukan oleh sebagian orang yang masih mengaku Muslim. Bahkan mereka anggap itu hal yang baik. Padahal hadis-hadis melarang keras. Tapi ada orang yang mengaku Muslim menganggap itu sebagai hal yang baik. Sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah atau mencari berkah dan lain-lain. Terbalik dari apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sangat keras melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah?